Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang sedikit pusing? Saya. Ada yang hari ini galau? Ada yang hari ini sedang jatuh cinta? Nah, karena sudah tersenyum semua, berarti Ibu simpulkan kabar kalian hari ini baik. Semoga kita senantiasa sehat. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Luar biasa. Terima kasih 10 TKJ 2 karena sudah hadir semua. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, seperti biasa, bisa berdiri? Baik, silakan diperhatikan cara berpakaiannya sudah rapi atau belum? Baik, kalau sudah boleh duduk kembali. Nah, sekarang cek kebersihan di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Tidak ada sampah? Tidak ada. Baik, terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihan. Dan itu berarti merupakan sikap tanggung jawab. Baik, selanjutnya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Huruf depannya huruf A, kemudian suku kata keduanya huruf M. Ada di sini? Siapa? Adristi? Iya, Milati kan? Suku keduanya, tahu suku kata kan? Tahu. Nah, silakan Adris dipimpin untuk berdoa. Mudah-mudahan teman-teman sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semangat deh. Ya, kita penyegaran dulu. Masih ingat permainan di pertemuan sebelumnya? Apa? Oh, yang tepuk. Kalau yang tepuk kan kurang tantangan katanya. Yang gajah sama semut masih ingat? Kalau gajah kan ukurannya apa? Besar. Kalau semut ukurannya kecil. Tapi kita dibalik ya. Kalau Ibu bilang semut, berarti jawabnya kalau semut, gajah. Gajah itu ayo gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, kompak, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sebelum Ibu sampaikan pembelajaran untuk hari ini, apakah kalian tahu kita mau belajar apa hari ini? Puisi. Pertemuan sebelumnya juga puisi ya. Ada yang bisa melengkapi? Apa Nadia? Musikalisasi puisi. Baik, Ibu akan sampaikan dulu ya kompetensi dasarnya. Nah, kita akan mendemonstrasikan puisi. Kalau di pertemuan sebelumnya itu juga membahas puisi, tetapi sekarang lebih ke kompetensi keterampilan ya. Nah, ini kompetensi dasarnya 4.16, mendemonstrasikan atau membacakan, memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Intonasi itu adalah tekanan dinamik
dan tekanan tempo ya. Kemudian karena kalian sudah mengetahui kompetensi dasarnya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memusikalisasikan satu puisi dari kumpulan puisi terpilih dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi dengan kreativitas dan tanggung jawab. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran hari ini? Baik. Nah, karena kalian sudah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, untuk mengingat memori kalian di pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita sudah belajar apa? Kita juga membagikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Masih ingat tidak apa saja yang harus diperhatikan? Intonasi, ekspresi, vokal, apalagi? Kreativitas, tempo. Tempo sama intonasi sama ya? Sama. Ya, ekspresi atau mimik wajah. Kemudian apa lagi? Gestur. Baik, ada lagi yang bisa menambahkan? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, silakan. Langkah-langkah membaca puisi. Ini ajis ya, triple ajis. Kalau tadi membaca puisi, hal-hal yang harus diperhatikan. Sekarang langkah-langkah membaca puisi. Nah, ini langkah-langkah membaca puisi. Yang pertama pastinya harus membaca puisi dulu dalam hati untuk mengetahui suasana puisi. Apa nih makna puisinya gitu. Kemudian menentukan jeda. Jadi membaca puisi tidak sama dengan membaca paragraf atau teks biasa. Menentukan bagian yang dapat tekanan keras, lembut, cepat, atau lambat. Itu tadi namanya apa disebutnya? Intonasi, betul. Nah, dalam pembacaan puisi, pengucapan vokal dan konsonan juga harus jelas. Ini masuknya ke artikulasi ya, atau lafal. Kemudian gerak tubuh. Nah, tadi yang Ibu bilang adalah gestur ya, antara tangan, kepala. Nah, kemudian bisa juga hentakan kaki kalau puisinya bertema semangat atau bernada semangat. Kemudian mimik serta gerakan tubuh harus sesuai dengan suasana puisi. Nah, itu pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya ya. Baik, supaya lebih semangat ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sebenarnya punya satu kalimat motivasi yang bisa menyebutkan dan mengutarakan apa sih kira-kira Bu Rahmi manfaat dari kalimat motivasi itu. Ya, silakan Feby, boleh berdiri. Jadilah dirimu sendiri yang unik, yang jujur, yang rendah hati, dan yang bahagia. Maknanya apa kira-kira, Feby? Jangan berubah dari sikap baik yang akan bersih dan tetap memperbaiki sikap yang kamu. Oke, berarti makna dari motivasi itu adalah Ibu menginginkan bahwa kalian harus apa? Menjadi diri sendiri, unik dengan diri kalian sendiri. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Jadi ya saya ini seperti ini gitu. Prestasi saya seperti ini. Yang bisa saya berikan untuk diri saya seperti ini. Ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah harus bahagia. Bahagia semua yang ada di kelas ini? Bahagia semua?
Harus bahagia ya. Nah, baik. Tadi kan kita mau belajar musikalisasi puisi ya. Sebelum kita masuk ke pengertian secara harfiahnya nih, secara jelasnya, ada yang tahu manfaat memusikalisasikan puisi itu apa? Ya, Muti, silakan. Boleh berdiri supaya temannya bisa melihat. Manfaat musikalisasi puisi mengasah bakat, menambah kreativitas, menambah kepercayaan diri juga bisa. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih ya Muti. Tadi salah satu, berapa tadi yang Muti sebutkan? 3 ya. Bisa menambah kepercayaan diri, mengasah bakat. Satu lagi apa tadi? Ayo. Apa? Menambah kepercayaan diri. Terus apa ya tadi ya? Mengasah bakat. Satu lagi apa Muti tadi? Apa? Meningkatkan kreativitas. Nah, kita lihat ya. Nah, ada tidak jawaban Muti tadi? Masuknya ke poin yang mana nih? Kedua dan ketiga ya, membangkitkan imajinasi, mendorong orang lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikiran. Itu kan masuk ke kreativitas. Nah, mengunggah perasaan lebih dalam. Mengunggah perasaan lebih dalam. Tadi itu masuknya nanti ke kepercayaan diri ya. Kemudian yang terakhir menimbulkan kesenangan dan hiburan. Karena tadi kata Nadia, musikalisasi puisi itu gabungan antara puisi dengan musik. Di kelas ini ada yang bukan pernah sih suka mendengarkan musik? Semua ya? Ada yang tidak suka mendengarkan musik? Siapa? Tapi apa ya, mendengarkan pernah kan, walaupun tidak suka pernah kan. Nah, kalau ketika kalian misalnya nih datang ke suatu tempat makan, biasanya ada kan ya di setel musik gitu lah. Berarti betul ya, salah satu manfaatnya adalah menimbulkan kesenangan dan hiburan. Ada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Nanti pengetahuannya itu di post test ya, jadi bukan di pre-test atau di tes akhir. Kemudian akan ada aspek penilaian keterampilan. Nanti kalian akan menampilkan musikalisasi puisi. Tentunya yang ibu nilai adalah vokal, kemudian ya, kemudian apa? Aransemen musiknya atau aransemen nadanya ya. Baik, tadi tujuan pembelajaran kita kan melalui model pembelajaran problem based learning ya. Karena kita memusikalisasikan puisi, sudah bawa alat musiknya? Sudah? Baik, sebelum Ibu masuk ke penjelasan yang lebih dalam dan kalian nanti akan praktik, keluarkan dulu deh gawainya ya. Dibawakan semua gawai? Ya, kita akan ada tes awal ya, seperti biasa. Bentar ya, silakan dikeluarkan dulu gawainya. Dibuka bagian pemindai ya. Nah, tes awal ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Bentar. Nah, silakan boleh di-scan barcode-nya. Sudah bisa? Sudah? 2 menit aja ya. Soalnya hanya 5. Sudah bisa? Nah, ini untuk mengetahui
apa ya, pengetahuan kalian tentang musikalisasi puisi. Sudah selesai? Ini pengertian musikalisasi puisi ya. Tadi Nadia bilang kolaborasi antara musik dengan puisi. Nah, di sini musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilagukan, diberi irama atau diiringi musik sesuai dengan isi puisi. Berarti yang disampaikan Nadia betul atau salah? Betul ya. Kemudian ada lagi nih pengertiannya, pembacaan puisi yang dinyanyikan sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham. Nah, nih mengolaborasikan antara sastra dan musik. Nah, puisi itu kan salah satu karya sastra. Kemudian musikalisasi puisi juga biasanya bentuk dari kolaborasi apresiasi puisi yang dilakukan dengan pembacaan dan penggubahan syair. Jadi dia melibatkan beberapa unsur seni seperti ada irama, bunyi, atau musik. Bahkan bisa juga dikolaborasikan dengan tari atau unsur seni gerak ya. Bagaimana, paham? Paham? Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Saya Bu, Ya, Pak Jri, silakan. apa saja jenis musikalisasi puisi? Jenis-jenis musikalisasi puisi. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menanggapi? Ada berapa jenis musikalisasi puisi? Ada yang bisa menanggapi atau menjawab? Tidak ada? Baik. Lanjut ya. Nah, ternyata jenis musikalisasi puisi itu ada 3. Ada musikalisasi jadi ada 3. Nah, pengalaman Ibu saat mengajar dahulu gitu ya, paling sering dari ketiga jenis puisi ini adalah menampilkan musikalisasi puisi yang pertama. Ya, jadi musikalisasi puisi awal. Ada yang bisa membacakan pengertiannya? Apa, Ramzi? Boleh. Musikalisasi puisi awal? Musikalisasi puisi awal adalah musikalisasi puisi yang dibawakan dengan cara pembacaan puisi yang dilatar belakangi suatu komposisi musik, baik musik vokal maupun musik instrumental. Ya, jadi musikalisasi puisi awal itu adalah pembacaan puisi yang dilatar belakangi oleh musik ya. Jadi pembacaan puisi kemudian diiringi dengan musik. Nah, kemudian yang kedua, musikalisasi puisi terapan. Jadi yang dimaksud musikalisasi puisi terapan adalah syair-syair puisinya diterapkan atau diubah menjadi lirik lagu sebagaimana halnya lagu-lagu populer pada umum. Kemudian yang ketiga, musikalisasi puisi campuran. Artinya musikalisasi puisi yang ditampilkan ini menyuguhkan komposisi musik dan juga puisi yang dilakukan dan dinarasikan. Nah, karena tadi model pembelajaran Ibu problem based learning, berarti yang akan menentukan atau memberikan masalah adalah Ibu. Ya, kalau yang terdahulu itu kan Ibu beri kebebasan untuk memilih yang mana nih jenis musikalisasi puisinya gitu. Kalau sekarang Ibu tentukan, jadi kalian akan menyuguhkan atau menampilkan jenis musikalisasi puisi yang campuran ya. Disimak ya.
tidak juga kau, tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari. Kehilang pedih-pedih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku tahu lagi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. 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 Ya kan kalau live musik di kafe-kafe gimana? Ya kan, habis selesai perform pasti ya kan diberikan applause, diberikan tepuk tangan. Bagus ya, tadi sih Ibu juga ya kan itu puisi Hairil Anwar ya. Aku kan dari antologi puisi Deru Campur Debu gitu kan. Terus vokalis dan gitarisnya, bener ya tadi gitaris kan? Itu perempuan gitu. Wah, luar biasa, bagus. Nah, dari video musikalisasi tersebut, kira-kira nih kalau di jenis musikalisasinya termasuk yang mana tadi? Ya, Yang mana? berapa? Musikalisasi puisi? Campuran atau terapan? Tadi ada narasi puisinya atau tidak? Tidak, dia hanya mengubah ya, atau menerapkan syair-syair puisinya menjadi sebuah lirik lagu. Tetapi aransemen lagunya kira-kira sendiri atau aransemen lagu populer yang di Indonesia? Sendiri ya? Berarti kalian tadi bisa menikmati puisinya. Tadi Ibu ada yang lihat soalnya kakinya gini-gini, digerak-gerakan gitu. Ada yang tangannya, berarti kan itu menikmati puisi. Nah, adakah yang ingin bertanya sebelum Ibu masuk ke langkah pembelajaran selanjutnya? Silakan, Roslin. Apa aja sih langkah-langkah musikalisasikan puisi? Nah, bagus pertanyaannya ya. Karena tadi sudah menyaksikan tayangan video musikalisasi puisi, terbesitlah bahwa apa ya langkah-langkahnya supaya bisa menampilkan musikalisasi sekeren atau sebagus tadi gitu ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan nih, ada yang mau menjawab terlebih dahulu langkah-langkah memusikalisasikan puisi? Ya, Rey, silakan. Saya ada 4. Yang pertama itu ada pemilihan puisi, kedua penentuan bentuk musikalisasi, ketiga menafsirkan isi puisi, dan 4 menentukan irama atau musik. Mantap, makasih ya Rehan. Rehan tuh kan, Rehan.
Rehan. Emang begitu sulit ya melupakan Rehan. Rehan itu siapa? Coba kan. Langkah-langkahnya berarti hanya ada 4 yang tadi disebutkan oleh Rayfan ya, Rayfan. Baik, kita lihat ya. Nah, kalau di sini ternyata ada 5 nih. Pertama pastinya harus menentukan puisi. Puisi apa yang mau dimusikalisasikan, ya kan? Kemudian mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Mengapresiasi itu berarti menilai. Jadi kalian perdalam dulu nih puisinya, dicermati pengertiannya apa, kemudian kalian beri penghargaan terhadap puisi tersebut melalui perasaan atau suasana yang akan diciptakan ketika kalian nanti akan memusikalisasikan puisi tersebut. Kemudian memperhatikan kesusastraan isi dan suasana. Nah, karena memusikalisasikan puisi berarti harus menentukan alat musik yang digunakan, bisa gitar, gendang, keyboard, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menentukan notasi nada yang akan digunakan. Boleh tidak musikalisasi puisi itu menggunakan nada orang lain, nada lagu misalnya? Boleh atau tidak? Sebetulnya kalau untuk pemula gitu ya, berdasarkan bahan ajar dan yang ada di buku pegangan kalian itu sebetulnya boleh, tetapi kalau diapresiasi untuk karya sastra lebih baik mengaransemen nada sendiri karena kalau kita menggunakan nada lagu pasti kita akan fokusnya ke lagu tersebut, jadi tidak bisa menikmati puisinya, ya tidak? Misalnya puisi yang romantis gitu, terus menggunakan lagu Surat Cinta untuk Starla, kan itu lagunya booming ya, pasti kita akan terngiang-ngiangnya lirik lagu Surat Cinta untuk Starla, bukan puisi yang ditampilkan. Setuju? Setuju? Berarti akan lebih baik jika mengaransemen nada sendiri. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham tentang langkah-langkah memusikalisasikan puisi? Sudah? Baik, kalau sudah paham, sekarang boleh duduk per kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang akan ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan setelah duduk per kelompok. Yuk, silakan. Iya, mejanya boleh digabungkan. Baik, sudah duduk per kelompok semua? Sudah? Kelompok 1 di mana? Ya. Silakan diisi nama kelompok, nama anggota. Nanti nama kelompoknya adalah nama puisi, judul puisi yang kalian musikalisasikan nanti ya. Tulis nama anggotanya dulu, nama kelas, kemudian nanti petunjuknya akan Ibu jelaskan. Kelompok 2 seperti tadi ya, tulis dulu nama anggota dan kelas. 3 kelompok 4. Baik. Kelompok 5. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya nanti ya, ketika kalian sudah menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan. Jadi nama kelompoknya adalah judul puisi yang akan kalian musikalisasikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, baik. Sudah ditulis? Sudah ditulis nama kelompoknya?
nama anggota kelompoknya. Kalau sudah dilihat ya tujuan yang tercantum di LKPD tersebut, kalian nanti akan memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Alat yang akan kalian gunakan pastinya alat musik, kemudian pengeras suara. Nah, kalian sudah duduk per kelompok, kemudian petunjuk yang kedua, kalian akan berdiskusi, menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan. Nah, kalian harus menyiapkan minimal satu alat musik ya. Kemudian langkah yang keempat, kalian akan mengaransemen nada. Nah, nanti juga akan ada waktu kalian untuk latihan sebelum kalian menampilkan musikalisasi puisi. Sekarang silakan berdiskusi, puisi apa yang ingin kalian tampilkan. Kalau sudah dapat, ditulis judul puisinya sebagai nama kelompok kalian. Bisa dipahami? Ya, silakan. Kemudian kalau sudah, kalian boleh mencari referensi dari YouTube, dari kanal YouTube untuk aransemen nadanya sebagai inspirasi ya. Sudah ditulis belum? Sudah, Bu. Mana? Cari referensi. Referensi apa? Dari kanal YouTube ya. Iya, Bu. Nih nama kelompoknya, judul kelompok kalian mau karya Sapardi atau Hairil Anwar ya. Tadi Ibu sudah ada lihat di sini, pada suatu hari nanti karya Sapardi sudah tepat berarti. Semua berarti ya. Silakan mencari referensi dan menentukan aransemen nadanya untuk memusikalisasikan puisi yang sudah kalian pilih. Ini gitar ada satu. Roslin? Oh, Ada pakai kajut, Bu. bawa. Ada semua di setiap kelompok. Ada. Coba alat musiknya ada semua ya di setiap kelompok ya? Ada semua? Oke, kalau sudah sepakat aransemennya seperti apa, jangan lupa puisinya boleh dicatat atau dihafalkan boleh. Sekarang latihan, Ibu beri waktu 15 menit cukup ya latihan. Oke, nanti setelah itu kalian akan tampilkan musikalisasi puisi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, silakan latihan 15 menit. Baik, waktunya 2 menit lagi ya. Silakan nanti diatur ya posisinya. Ini teman kalian sudah menyiapkan kursi.
versi betul ya. Cacing itu cacing itu ular itu ular itu cacing itu ya, bagus, tepuk tangan. Kalau versi betul masih konsentrasi. Sekarang versi yang bukan salah, apa? Yang tidak sesuai ya. Jadi kalau nanti Ibu ucapkan cacing itu pendek, ular itu panjang. Latihan atau mulai? Satu kali ya, latihan ya. Yo. Cacing itu latihan, masih selamat. Udah kan? Satu kali ya latihannya. Sekarang mulai ya. Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Ya, boleh di briefing dulu teman kelompoknya. Ayo, silakan. Tapi kan harus ada yang salah supaya bisa maju. Yo, mulai ya. 1, 2, 3. Ular itu kelompok apa nih namanya? Kelompok apa? Sampai jadi debu. Ragu-ragu gitu. Ya udah, Ibu dari sini ya. Yang lain jadi saksi juga ya. Ular itu cacing itu ular itu cacing itu cacing itu cacing itu ular itu ular itu bagus, kompak semua. Gak ada jadi yang maju. Berarti sekarang dikombinasi gajah, semut, cacing dan ular ya. Yo, gajah itu siapa tadi yang salah? Apa? Oke, kelompok ya apa? Pada suatu hari nanti tampil pertama ya. Siapa lagi yang salah? Berarti kelompok apa? Apa namanya? Tadi ada yang bilang besar. Ibu dengar tadi. Apa judul puisi? Nama kelompoknya apa? Aku ingin. Berarti setelah pada suatu hari nanti aku ingin. Ya. Yo, selanjutnya. Selanjutnya cacing itu. Cacing itu. Tadi Abdul Aziz sudah bilang cacing itu panjang. Berarti setelah pada suatu hari nanti aku ingin, selanjutnya yang fana adalah waktu. Ini sampai jadi debu, dan yang terakhir kelompok hujan bulan Juni. Yo, silakan ke suatu hari nanti, silakan maju. Baik, silakan yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memusikalisasikan puisi dengan judul pada suatu hari nanti karya Fadli Jago Darwono. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lain-lain saja kini, kau akan tetap kusiasati.
Tapi biarkan garis saja ini karena kau terbiasa ini pada suatu hari nanti seperti aku tak dikenal lagi, namun di sela-sela untuk saja ini akan lagi mencari, namun di sela-sela untuk saja ini akan lagi-laginya Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana penampilan dari kelompok? Bagus ya? Nanti kelompok selanjutnya lagi ini. Tadi kan yang dinilai formal kan? Formal, intonasi, ya. Ekspresi, dan manajemen. Tadi yang main alat musik Muhammad Abdul. Bagus ya? Kalau ekspresinya pakai masker, jadi nanti kelompok selanjutnya boleh ya dilepas dulu ya supaya teman-teman bisa lihat ekspresi. Ya silakan kelompok aku ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bang Botak sini. Udah. Kami dari kelompok 4 yaitu dari kelompok Aku Ingin. Kami ingin memusikalisasi puisi yang berjudul Aku Ingin dari penyair ya, Sapardi Djoko Darmono. Oke, langsung aja ya disaksikan. Mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awal, kepada hujan yang menjadikannya berada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ingin mencintaimu dengan sederhana,
kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awam, kepada hujan yang menjadikannya tiada, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami tentang musikalisasi puisi dan judul Aku Ingin. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana penampilan dari kelompok Aku Ingin? Tadi siapa ya yang bilang "Au"? Teriak-teriak dari vokalnya, artikulasinya jelas. Tapi tadi karena ada yang bilang "Au", jadinya ada yang grogi tadi pas dari sini. Terus salah ya kan? Apa tapi bagus, lebih bagus karena ekspresinya kelihatan ya semuanya. Selanjutnya berarti kelompok apa ini tadi? Yang fana adalah waktu. Silakan. Sampaikan ke kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang mana adalah waktu karya Supartijo Podamono akan memusikalisasikan puisi yang mana adalah waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Sampai pada suatu hari nanti kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan seperti bunga. Sampai pada suatu hari nanti kita
Sekian dari kelompok kami. Mohon lebihnya kalau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, semakin bagus penampilannya dari kelompok yang mana ada waktu gitarisnya Bandung ya. Kami dari kelompok sampai jadi debu ingin memusikalisasikan puisi Sampai jadi debu, karya Khairul Anwar. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Di liang yang satu, di sebelahmu. Badai puat telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di samping, kau aman ada bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jadi debu. Bagaimana penampilannya? Bagus. Mungkin kelompok mungkin. Baik, kita sampai pada penampilan yang terakhir. Silakan untuk hujan bulan Juni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami dari kelompok Hujan Bulan Juni. Di hujan bulan Juni rindunya pada pohon berbunga tapi bijak di hujan bulan Juni rahasiakan mimpi hujan pada pohon berbunga itu. Hujan bulan Juni diluruskannya jejak kakinya ya tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah semua ya? Satu lagi. Terima kasih. Tapi masih ada satu lagi. Sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, silakan alat musiknya diletakkan, duduknya tidak apa-apa masih seperti tidak apa masih seperti ini. Gawainya dikeluarkan. Kita kalian mengerjakan tes akhir ya. Udah bisa? Silakan dikerjakan. Hanya ada satu soal. Ibu rasa sih 2 menit cukup karena sudah kalian demonstrasikan barusan. Oke baik, sudah ya. Kita lanjutkan. Ini soalnya. Langkah-langkah memusikalisasikan puisi. Ya, menganalisis langkah-langkah memusikalisasikan puisi. Baik, kalau sudah, Ibu akan memberikan apresiasi bagi kelompok terbaik dari penampilan musikalisasi puisi tadi ya. Berdasarkan penilaian kalian dulu deh. Kelompok mana yang paling lengkap semua? Vokalnya bagus, aransemennya bagus, aransemen nadanya bagus, kelompoknya kompak semua. Coba tepuk tangan. Nih dari tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk kelompok Aku Ingin. Tadi nggak bilang au lagi. Tepuk tangan untuk kelompok Yang Fana Adalah Waktu. Tepuk tangan untuk kelompok Pada Suatu Hari Nanti. Tepuk tangan untuk kelompok Hujan Bulan Juni. Gitarisnya nggak terima. Tepuk tangan untuk kelompok Sampai Jadi Debu. Tadi ada 2 sih yang lumayan rame ya suaranya ya. Coba deh sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Sampai Jadi Debu. Tepuk tangan untuk kelompok Aku Ingin. Baik. Sebetulnya kalau dievaluasi semuanya bagus. Ada beberapa. Tapi yang paling fatal itu kelompok yang terakhir. Padahal membaca puisinya itu sudah out gitu ya, sudah semaksimal mungkin. Tapi teman kelompoknya sendiri tertawa. Kemudian kalau Kelompok Aku Ingin itu sudah bagus, tapi karena tadi ada yang bilang au, jadi yang mendeklamasikan puisi sampai salah sedikit sih miss-nya. Nah kalau kelompok Sampai Jadi Debu hampir tidak ada, tapi sayang masih ada juga. Memang tidak ada yang sempurna ya. Tadi gitarisnya tuh kan udah bagus ya, udah main, udah serius gitu. Yang lainnya juga membaca puisinya juga bagus, vokalnya lebih terdengar. Kelompok nanti boleh dibagi-bagi ya. Kelompok Aku Ingin dan kelompok Sampai Jadi Debu. Silakan perwakilan kelompok Aku Ingin dan Sampai Jadi Debu. 2
Aku ingin Baik, semoga ini tidak berhenti sampai di sini ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Firman. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah tentang musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah mengekspresikan dua bentuk karya seni, musik dan karya sastra yang dalam digabungkan dalam tampilan. Ada juga jenis-jenis musikalisasi puisi, itu jenisnya ada 3, yaitu musikalisasi puisi awal, yang kedua musikalisasi puisi serapan, yang ketiga musikalisasi puisi campuran. Dan juga ada langkah-langkah untuk membuat musikalisasi puisi, yaitu menentukan puisi, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan, memerhatikan suasana yang dibangun, menentukan alat musik, dan menentukan notasi yang akan digunakan. Terima kasih Firman. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan ada yang nanti kelompok musikalisasi puisi yang mungkin bisa ikut event atau kegiatan lomba, atau bisa juga manggung di kafe-kafe, melestarikan bahwa di pembelajaran pertama ada loh musikalisasi puisi yang bisa kita nyanyi aja, tapi ada puisi. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Cukup bagus penampilannya ya. Jangan lupa ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar debat. Biasa, karena tadi kita diawali dengan doa, hari ini pembelajarannya akan ditutup dengan doa. Kalau tadi kan kelompok dari sampai jadi ibu sudah ada yang menjawab, sudah ada yang mengantisipasi juga ya. Sekarang ibu minta ngomong dulu lagi untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dan juga semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita resapi dan bisa kita pahami dengan baik. Amin. Dan juga bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Doa tentang agama dan kepercayaan masing-masing jiwa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.